warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek mengenai tema interface dan kelas abstrak. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yudar Sopala dengan NIM 2021 55202054. Ada Edi Trisusilo dengan NIM 2019 55202041. Ada Rian Julianto dengan NIM 2019 55202117. Ada Lilis Irianti dengan NIM 2021 55202106. Ada saya sendiri Sri Wulandari dengan NIM 2021 55202022. Dan yang terakhir ada Rizka Wahyuni dengan NIM 2019 55202100. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai konsep interface. Dan yang akan menjelaskan langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai konsep interface. Dan yang akan Oke, di sini materi yang pertama yaitu pengertian interface. Interface dalam konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah sebuah metode yang adalah sebuah modul yang berisi kumpulan deskripsi metode-metode. Dalam hal ini metode-metode tersebut bersifat abstrak atau tidak memiliki body. Namun meskipun demikian, interface ini memiliki kegunaan, yaitu bisa berfungsi sebagai semacam validator keberadaan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Oleh karena itu, apabila sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka akan menjadi semacam kontrak bahwa kelas tersebut harus mengoverriding dan menjabarkan detail semua metode yang ada di dalam interface tersebut. Apabila tidak, maka kelas tersebut belum sempurna atau error atau dijadikan kelas abstrak. Dan ini adalah berikutnya itu karakteristik interface. Karakteristiknya itu adalah cara struktur bentuk interface mirip dengan kelas, yaitu bisa memiliki atribut dan metode. Namun perbedaannya adalah bahwa atribut yang ada di interface haruslah bersifat sebagai konstanta atau dalam kurung sudah di-assign dengan sebuah nilai. Tidak boleh dalam bentuk deklarasi atribut saja. Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa metode yang ada dalam interface haruslah semuanya bersifat abstrak atau seperti yang telah dijelaskan pada pengertian tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh interface. Berikut adalah contoh dari sebuah interface di Java. Kita masukkan codingan public interface my interface, terus ada konstanta public my code sama dengan 3, ada metode abstraknya, metodenya, ada public void my method, public void method 2. Interface my interface di atas terdiri dari sebuah konstanta yaitu my codes yang nilainya sudah ditentukan, serta beberapa metode yang bersifat abstrak yaitu metode 1 dan metode 2. Setelah sebuah interface didefinisikan seperti di atas, nantinya di setiap kelas mengimplementasikan interface tersebut wajib untuk mengoverriding dan menjabarkan detail setiap metode yang masih abstrak milik interface. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi berikutnya adalah abstrak class. Abstrak class dikatakan abstrak karena kelas tersebut tidak diimplementasikan secara langsung di kelas tersebut, melainkan diimplementasikan di kelas lain yang merupakan kelas anak dari abstrak class itu. Itulah sebabnya dinamakan abstrak class. Contoh abstrak class yaitu public abstract class makhluk hidup, protectic boolean bisa terbang sama dengan false, protectic string nama, dan abstract void yaitu bernafas.
Dari contoh di atas dapat kita lihat pada abstrak kelas makhluk hidup terdapat satu metode yang tidak memiliki implementasi. Implementasi metode bernafas nanti akan diimplementasikan di kelas anak karena biasanya kelas abstrak dapat menjadi kelas induk. Berikutnya akan dibawakan materi oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan interface dan abstrak. Yang pertama, interface hanya bisa mendefinisikan metode, tidak bisa mengimplementasikan, sedangkan abstrak kelas bisa mengimplementasikan metode. Yang kedua, interface tidak boleh terdiri dari file atau properti, sedangkan abstrak kelas bisa. Yang ketiga, interface tidak boleh terdiri dari konstruktur dan destruktur, sedangkan abstrak kelas bisa. Yang keempat, abstrak kelas dapat memiliki tipe data dengan semua tipe data, sedangkan interface tipe datanya hanya berupa konstanta. Yang kelima, metode pada abstrak kelas dapat berupa metode konkret dan metode abstrak, sedangkan pada interface, semua metode harus berupa metode abstrak. Dan yang terakhir atau yang keenam, interface kelas jelas berbeda dengan abstrak kelas, karena kelas ini mengimplementasikan metodenya di kelas lain dihubungkan dengan kata implements. Metode kelas interface tadi diimplementasikan dengan nama metode yang sama di kelas yang diimplementasikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.